Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dhalika khair dhalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah. Pembahasan kita saat ini ialah syuhrah dan jilbab. Itu mengenai pakaian. Disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man labisa sawaba syuhrah fid dunya albasahullahu sawabal qiyamah sawaba mazillati yaumal qiyamah. Siapa yang memakai pakaian dalam bentuk syuhrah, maka Allah kelak di akhirat akan memakaikan kepadanya pakaian kehinaan dan akan menyalakan atau menimbulkan nyala api dalam pakaian itu. Ada dua yang mau kita bahas. Pertama, pakaian disebut dengan syuhrah, syuhratain. Ada dua bentuk syuhrah itu. Pertama, syuhrah yang menimbulkan pakaian yang tenar karena mewah, karena mahal. Dia ada mencolok, kemahalannya mencolok, warnanya mencolok, bahannya mencolok. Umpamanya dia pakai baju, tangannya semuanya dilapisi, lengan bajunya dilapisi oleh emas, sehingga semua orang perhatikan ke dia. Lengan bajunya terbuat dari emas. Namanya syuhrah. Atau dia pakai pakaian warna yang mencolok umpamanya, tidak pernah ada dipakai orang seperti itu. Dia pakainya warna yang menimbulkan perhatian. Atau sebaliknya, orang memakai karena alasan kezuhudan. Dia pakai, datang ke masjid raya ini umpamanya pakaiannya robek sebelah, robek bagian atas, compang-camping lah begitu ya. Karena dia ingin disorot, ingin viral. Misalnya seorang bos perusahaan masuk masjid pakai pakaiannya compang-camping, disorot orang. Tujuannya supaya kelihatan agak zuhud. Sama, memakai pakaian karena mahal, pakaian mewah, pakaian yang kurang ataupun tipis,
compang-camping karena ingin viral. Karena hari ini banyak cara orang untuk viral di dunia maya. Disebut dengan syuhrah. Atau mungkin dia berpakaiannya terlalu dalam, disebut dengan isbal. Ada pakaian seperti orang pakaian pengantin, panjang baju pengantinnya, berdua yang bawa dari belakang. Ekor bajunya itu ada tukang bawanya di belakang supaya nggak nyangkut sambil dia jalan. Syuhrah. Nah, kaum muslimin, hari ini orang berpakaian banyak yang melakukan hal demikian, sehingga Rasulullah SAW melarangnya dan menggambarkan orang yang berpakaian tergolong kepada syuhrah. Dia compang-camping, jelek, buruk bagaimana pakaian tertentu yang lain daripada lazimnya pakaian itu. Nah, itu diancam oleh Rasulullah SAW, nanti akan dipakaikan oleh Allah pakaian kehinaan, dan di dalamnya akan dinyalakan nyala api. Yang kedua, ada sekarang yang heboh dalam sebuah komunitas, namanya pakaian jilbab. Jilbab itu gabungan kata jilbab tambah bobs. Dia berjilbab tapi bobsnya tampak. Apa itu bobs? Dalam bahasa anak gaul itu buah dada. Perempuan berpakai jilbab, jilbabnya pendek, bajunya ketat, celananya ketat. Tapi dia pakai jilbab, fashion. Memakai jilbab, lalu pakaiannya jilbabnya tuh pendek. Ada namanya dia pergi beli pakai jilbab yang panjang. Itu jilbab pasmini apa pasmina? Pasmina ya. Sudahlah panjang dililitkan ke leher, dada kebuka, tertampilkan. Bajunya juga ketat sehingga melihatkan lekuk tubuh. Tambah lagi pakaian celana yang mungkin jin, mungkin celana lain yang juga ketat, menggambarkan bentuk tubuh. Hari ini kita lihat orang menggunakan jilbab seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-A'raf, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untukmu agar kamu bisa menutupi auratmu." Pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mana pakaian takwa disebut? Dalam surat An-Nur disebutkan jilbab yang sering dipakai oleh umat Islam yang seharusnya ialah wal yadribna bi khumurihinna wala yubdina zinatahunna. Hendaklah perempuan itu menjulurkan jilbabnya, kudungnya ke dadanya, dan tidak menampakkan auratnya, yakni menampakkan dadanya dengan lekuk tubuh yang jelas, karena itu merupakan aurat. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, kita punya istri, punya anak, punya kemenakan, generasi muda, para siswi, para santri, mereka semua yang dalam keadaan mencari jati diri, bahkan mencari siapa yang akan dia unggulkan dalam hidupnya, siapa yang dia tokohkan. Banyak kita lihat dalam sebuah kelas di ruang belajar ada 25 mahasiswi. Kita lihat jilbabnya menurut standar sesuai dengan ayat ini tidak sampai dengan 5 orang, tapi dengan berbagai macam model, jilbab pendek, tipis, dan baju ketat, itu banyak yang menggunakannya. Kadang-kadang pun dia masuk masjid. Kalau seperti masjid raya ini tempat berwuduknya berjauhan laki-laki dengan perempuan. Ada masjid musafir Pak di perjalanan. Kita ke Bukit Tinggi itu tempat wuduknya, masuk dan keluar pintu masuk itu berdekatan, pintu keluar atau pintu masuk laki-laki dengan perempuan. Ada sebagian yang seperti itu, jilbabnya pendek, bajunya ketat. Sholat
Nah, karena itu kaum muslimin, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, pakaian yang seperti itu adalah perempuan-perempuan yang akan masuk ke dalam neraka jahanam, baik dia suhrah ataupun dia jilbab. Maka itu kewajiban kita bersama memberikan penegasan kepada generasi muda kita agar dalam kehidupan sehari-hari hendaklah memakai jilbab, memakai pakaian sesuai yang dituntunkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Banyak ayat yang menegaskan tentang itu agar kita taat dan patuh kepadanya. Ya bani Adama, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang indah tatkala kamu memasuki masjid. Dan ayat-ayat lain yang menegaskan tentang pakaian, tentang menutup aurat, bahwa menutup aurat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka selain wajah dan telapak tangan adalah merupakan aurat bagi seorang perempuan, maka wajib hukumnya untuk menutup dengan sempurna. Mudah-mudahan kita di keluarga kita masing-masing mampu kita dakwahkan dan lingkungan kita agar pakaian ini menjadi perhatian dalam kehidupan generasi muda kita, termasuk ibu-ibu pun yang tua-tua, majelis taklim dan semuanya, agar senantiasa mengindahkan aturan berpakaian dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.